فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pelajaran baru, yaitu Ad-Darsut Tsamin Asyar, pelajaran yang ke-18, berkaitan dengan tajhizul mayyiti wassalatu alaihi wa dafnuh. Tajhiz dari fi'il apa ini? Indah ya Khadir. Nah, dari fi'il jahaza yujahhizu tajhizan. Maknanya apa? Mana asalnya mempersiapkan. Baik. Yaitu tajhizul mayit berarti apa? Mempersiapkan mayit agar siap untuk dikubur. Yang dalam ungkapan kemudian lebih familiar dengan apa? Penyelenggaraan jenazah dan salat atasnya serta penguburannya. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa ilaika tafsiru dzalik, dan untukmu perincian hal tersebut. Awalan, yang pertama, kita baca dulu matan. Yushra'u talqinul muhtadir la ilaha illallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim fi sahihih. Yang pertama, disyariatkan untuk mentalkin al-muhtadir, yaitu orang yang sudah dekat ajalnya, dengan kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talqinlah orang-orang yang sudah hampir mati di antara kalian la ilaha illallah. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadits al muhtadirun wa hum man zaharat alaihim amaratul maut. Dan yang dimaksud dengan mauta, ya bukan mayit, karena kalau mayit fungsi tidak ditalqin. Mayit ya enggak fungsi ditalqin, tidak dengar untuk ditalqin. Ya ditalqin ya orang yang masih ada nyawanya. Berarti maksud mauta di sini itu orang yang sudah dekat kematiannya, yaitu al-muhtadirun. Ya sudah apa? Hampir mati, yaitu orang-orang yang telah nampak atas mereka tanda-tanda kematian, dengan semakin melemahnya kondisi dan hal yang lain. Tsaniyan, idza tayaqqana mautuhu ughmidat 'ainahu wa shudda lihyahu. Apabila betul-betul telah yakin kematiannya, jadi harus yakin sudah mati ya kawan, jangan sampai apa? Belum meninggal ya kawan kemudian dikubur. Nah, ini orang yang mengubur itu berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang seperti ini mereka mendapatkan diyah. Kalau sampai menguburkan mayit kemudian ketika dibongkar kok kafan mayit ini sudah terbuka, berarti dia saat itu ada upaya untuk keluar.
maka orang-orang yang ngubur wajib bayar dia. Berarti ketika dikubur sebenarnya dia belum mati. Karena ada yang namanya saktatul qalb, yaitu berhentinya jantung, berhenti sejenak. Jadi kayak orang mati. Orang mati tapi ternyata tiba-tiba sadar. Nah, jadi belum mati betulan. Jadi bukan ini mati hidup kembali, enggak. Tapi apa? Memang tadinya belum mati. Ya, belum mati. Kemudian sadar. Nah, dan kalau sudah terlanjur dikubur, kondisi sadar seperti ini ya lama-lama mati. Mati betulan. Kenapa? Karena kehabisan oksigen. Maka wajib untuk apa? Untuk meyakinkan tentang kematiannya. Dan pada zaman sekarang alhamdulillah banyak alat-alat. Makanya terkadang kalau di rumah misalnya, kalau seorang ragu-ragu ya butuh dibawa ke rumah sakit untuk betul-betul yakin meninggalnya, agar tidak ada keraguan. Tidak boleh seorang mengubur dalam kondisi ragu ini mati atau tidak. Ya, harus betul-betul yakin telah meninggal. Maka kalau sudah meninggal, ughmidat ainah, dipejamkan kedua matanya. Kenapa? Karena kalau orang meninggal terbelalak matanya. Wasyudda lihyah, dan dikatupkan kedua rahangnya. Kalau dia terbuka maka ditali. Karena sebagian mayit kondisi apa? Terbuka mulutnya, maka butuh untuk ditali agar kedua rahangnya itu terkatup. Berarti mulutnya tertutup. Liwurudi sunnah bidzalik, karena datangnya sunnah tentang hal tersebut. Yang ketiga, tsaniyan yajibu ghuslul mayyitil muslim, wajib untuk memandikan mayit muslim. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah, kecuali apabila mayit ini adalah apa? Orang yang mati syahid, yang meninggal di medan perang. Fa innahu la yughsalu wa la yusalla alaihi, karena sesungguhnya dia itu tidak perlu dimandikan dan tidak wajib untuk disolati. Nah, kenapa? Karena dia dikafani dengan apa? Pakaiannya tidak dicopot, darahnya juga tidak dibersihkan. Nah, cukup dikafani, kalau ada kain kafan, kemudian apa? Dikuburkan. Kalau seandainya mau disolati boleh, tapi tidak wajib. Yang perinciannya insya Allah nanti pada syarah, kita baca dulu saja matannya dan pahami poin-poin pokok ini. Wal yudfanu fi thiyabihi li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhud wa lam yusalli alaihim. Bahkan orang yang meninggal di medan perang, orang yang mati syahid di medan perang, mereka dikubur dengan pakaiannya, pakaian perangnya, dan dengan luka-lukanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan para sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud dan tidak menyolati mereka. Rabi'an sifatu ghuslil mayyit, sifat memandikan mayit. Annahu tustaru auratuh. Yang pertama, ditutup auratnya. Makanya tidak boleh rame-rame memandikan mayit orang banyak di tempat terbuka, tidak boleh. Auratnya ditutup. Tsumma yurfa'u qalilan wa yu'saru batnuhu asran raqiqah, yaitu bagian aurat mughalladah ditutup dengan kain. Ketika bajunya dilepas, bagian aurat tetap harus diberi kain penutup. Kemudian mayit diangkat sedikit dan perutnya ditekan. Nah, ditekan dengan lembut agar agar kalau ada kotoran yang masih tersisa yang mau keluar bisa keluar, sehingga nanti ketika dimandikan tidak keluar, atau ketika sudah dikafani tidak keluar kotoran.
Baik. Thumma yalufful ghasilu ala yadihi khirqatan aw nahwaha fayunjihi biha. Kemudian orang yang memandikan ini ya membungkus tangannya dengan selembar kain atau yang semisalnya, misalnya pakai kaos tangan, kemudian pakai misalnya zaman sekarang yang untuk bersihkan ya kain atau busa. Baik. Kemudian menceboki si mayit. Tidak boleh menyentuh langsung dengan tangan, tapi harus ada pelapis antara tangan kita dengan aurat si mayit. Tsumma yuwaddi'uhu wudu as-shalah. Kemudian mewudukan mayit dengan wudunya orang yang salat. Tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu bima'in wa sidrin. Kemudian orang yang memandikan ini mencuci kepalanya dan jenggotnya dengan air dan sidr. Au nahwihi atau yang semisal pada masa sekarang ya dengan sabun. Tsumma yaghsilu shiqqatal ayman tsummal aysar. Kemudian mencuci sisi tubuh yang kanan, kemudian sisi tubuh yang kiri. Tsumma yaghsiluhu kadzalika marratan tsaniyatan wa tsalitsatan. Kemudian memandikannya demikian juga mencuci yang seperti itu dari kepala, tubuh kanan, tubuh kiri. Diulangi 2 kali, 3 kali. Yamurru fi kulli marratin tayyib yaduhu ala batnih. Pada setiap pencucian maka tangannya tersebut dilewatkan ke perutnya agar kalau ada kotoran yang masih mau keluar bisa keluar, tapi jangan terlalu keras. Tayyib. Fa in kharaja minhu syai'un ghasalah. Jika keluar ya darinya sesuatu najis dari duburnya maka dicuci lagi. Tayyib. Wasuddal mahalu biqutnin aw nahwih. Kemudian tempat keluarnya najis tadi ditutup dengan kutun. Dengan kapas. Ditutup dengan kapas atau yang semisal. Fa illam yastamsik fa bitini harrin. Fa bitinin har. Baik. Apabila ternyata tidak bisa mencegah masih keluar terus kotorannya. Ini kan kalau keluar terus kotorannya nanti najis, ya kan? Kafannya jadi najis. Maka ditutup dengan sarana yang lain yang bisa mencegah keluarnya kotoran tadi. Kalau memang keluar terus, sudah dibersihkan berkali-kali kok masih keluar terus. Karena kondisi mayit, ikhwani fillah wal iyadu billah, macam-macam kondisinya. Ada yang dimandikan keluar bau busuk, ada yang terus-menerus keluar najisnya. Makanya ketika seorang memandikan jenazah tidak boleh menyebar aib yang dimandikan, kecuali kalau dia ahli bid'ah, pelaku maksiat misalnya, dimandikan ternyata wajahnya hitam, kosong atau yang lain. Dan seterusnya. Kalau ahli bid'ah, pelaku maksiat yang terang-terangan, maka boleh untuk disampaikan agar yang lainnya mengambil ibrah. Adapun muslim masturul hal, kondisinya tertutup, maka tidak boleh kita mengungkap aibnya. Kalau tetap tidak bisa tertutup, maka fabitinin har, dengan tanah ya yang panas. Allah alam, ini tidak tergambar. Di benak saya pribadi penggunaan ini fabitinin har, ya mungkin semacam tanah liat atau di daerah tersebut istilah khusus Allah alam, yang kemudian ditempelkan di bagian dubur. Intinya untuk menghalangi keluarnya kotoran. Kalau makna tinun har, makna asalnya lumpur yang panas atau tanah
yang campur air yang panas kemudian ditempelkan, atau makna khusus wallahu a'lam. Yang penting wasilah untuk bisa mencegah. Atau zaman sekarang mudah dengan apa? Pakai pampers. Nah, pakaikan pampers. Nah, ini juga mencegah. Kalau memang keluar terus, ya pakaikan pampers. Au bi wasail at-tibbi al-haditsah. Nah, kal-lazqi wa nahwi. Atau dengan apa? Wasilah-wasilah sarana-sarana kedokteran yang baru saat ini, seperti misalnya diberi plester, ya, diberi perban, ya, ditutup pakai perban atau apa. Nah, kadang kan ada yang model perban juga yang kedap air, macam-macam. Kalau seperti ini pada masa sekarang lebih banyak daripada pakai tanah liat yang dihangatkan tadi. Baik. Intinya ditutup biar tidak keluar. Kemudian wa yu'idu wudhu'ah, karena najisnya keluar berarti kan batal wudunya, ya kan? Kemudian diulang wudunya. Baik. Wa illam yunaqqa bi thalathin zida ila khamsin aw ila sab'in. Apabila belum terbersihkan juga dengan 3 kali cucian, maka ditambah sampai 5 cucian sampai 7 kali cucian. Baik. Tsumma yunashshifuhu bi thawbin. Kemudian orang yang memandikan tadi menghanduki, yaitu mengeringkan dengan kain, dengan handuk. Wa yaj'alu tibba fi maghabinih. Kemudian dia meletakkan minyak wangi, ya. Wa yaj'alu tibba fi maghabin. Maghabin itu daerah-daerah lipatan tubuh. Seperti mana saja lipatan tubuh itu, Abdullah? Nah, bagian siku, terus ketiak, kemudian apa? Belakang, apa, lutut. Nah, taib, selangkangan dan seterusnya. Diberi minyak wangi. Taib. Juga wa mawadhi'i sujudi, dan tempat-tempat sujudnya diberi minyak wangi. Taib. Wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Jika keseluruhan tubuhnya diberi minyak wangi maka bagus. Ya, ini yang punya minyak wangi banyak atau hartanya lumayan banyak, di minyak wangi ini semuanya bagus. Nah, kemudian wa yuzmaru akfanuhu bil bukhur. Nah, kafannya juga asapi dengan bukhur. Ini kalau mampu. Di bukhur, ada bukhur, kafannya apa? Diasapi dengan bukhur dulu biar wangi. Tayyib. Wa in kana syaribahu aw adfarahu tawilatan ukhidha minha. Jika kumisnya atau kukunya panjang maka dipotong. Ini terjadi khilaf, nanti insyaallah kita bahas pada syarah apakah dipotong atau tidak. Wa in taraka dzalika fala haraj. Jika dibiarkan tidak perlu dipotong maka tidak mengapa, dan ini lebih aslam, lebih selamat. Karena apa? Karena sudah meninggal, kita jangan memotong apapun dari bagian mayit. Nah, tayyib. Wala yusarrih sya'rahu, dan tidak menyisir rambutnya. Wala yahlik anatahu, dan tidak boleh memotong bulu kemaluannya. Tayyib. Wala yakhtanuhu, dan tidak mengkhitannya kalau dia meninggal belum khitan. Nah, wala yakhtanuhu, dan tidak mengkhitannya. Li'adami dalil ala dzalik, karena tidak ada dalil atas hal tersebut. Nah, wal mar'atu
yudhaffaru sya'ruha thalathata qurun wa yusdalu min wara'iha. Nah, dan kalau wanita maka rambutnya dikepang menjadi 3, ya, jadi 3, dikepang jadi 3, kemudian dikebelakangkan, ya, dikebelakangkan, tidak dikerikan ke depan tapi semuanya dikebelakangkan. Baik. Ini secara ringkas tentang pemandian yang insyaallah perinciannya akan kita ambil pada syarah. Nah, barakallahu fikum, nakfi bihadza walhamdulillah.